Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mendengar, biarlah mempunyai telinga seorang murid dan hati hamba. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan memuliakan namamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, ya bahkan adik-adik, kakak adik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sebelumnya buat Ibu Diana yang sudah mengizinkan hamba, bahkan mengundang hamba di GOT KKMI ini. Sebelumnya saya perkenalkan, mungkin ada sebagian yang belum kenal. Di sini juga ada banyak para pengajar, bahkan hamba Tuhan, teman-teman yang saya undang. Terima kasih semuanya udah datang, baik itu dari Eropa, Indonesia, semua karena anugerah Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibu Vanessa Paringkuan. Saya orang Manado, tapi lahir besar di Jakarta. Setengah umur saya, selebihnya saya banyak bersama suami dari Indonesia. Kami pindah ke Belanda dulu, 6 tahun di Belanda, pindah ke Belgia. Jadi total di Eropa dari tahun 1995. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Anak kami 2, Ruben dan Nira, umur mau jalan 17 dan 15 tahun. 1 laki-laki, 1 perempuan. Saya pelayanannya di tim medis, juga sebagai pengajar di pemuridan. Tapi saya masih belajar juga. Jadi semua karena anugerah. Oke, itu perkenalan singkat. Saya coba bagikan PowerPoint-nya. Ini adalah, saya coba lagi, judulnya, siapa yang tahu judulnya? Dan supaya aktif nih, ini jam-jam ngantuk kalau di Eropa. Judulnya siapa yang tahu? Boleh dibuka. Ini dia. GOT KKMI. Oke. Judulnya Jealousy is Disease. Get well soon. Wah, sampai dibilang iri hati itu adalah suatu penyakit. Kalau udah dibilang get well soon, itu udah benar-benar harus disembuhkan. Nah, di sini saya tulis 4, sebenarnya salah ini. 3 definisi iri hati. Kalau versi dunia, iri hati sebuah perasaan emosi yang negatif terjadi ketika melihat orang lain atau kehidupan orang lain yang kita tidak punya dan kita Nah, jaringannya bagaimana nih? Jaringannya sabar dulu. Maafkan tiba-tiba internet putus. Saya pakai gadget. Nah, inilah gunanya memakai 2 gadget. Jika ada apa-apa, saya coba pakai data di sini. Ini memang bukan satu kebetulan. Hari ini, tadi malam suami saya bilang internetnya lagi diproses. Tapi ya firman Tuhan itu harus disampaikan. Apapun juga ya. Semua karena Tuhan lah. Oke, mohon maaf kalau umpama videonya, foto saya tidak keluar. Karena saya pakai handphone ini, jika saya keluarkan PowerPoint, tiba-tiba videonya hilang. Sampai 1 gadget tetap kesambung. Oke, saya coba menyampaikan lagi ya. Mohon dimaafkan. Kira-kira jelas ya suara saya? Ya, jelas sekali. Oh, terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Jadi ini tadi sampai di cemburu ialah takut kehilangan apa yang dimilikinya, atau iri hati adalah sakit hati melihat orang lain punya. Sedangkan cemburu contohnya gini ya, kalau waktu kita pacaran ya, aduh untuk adik-adik, umpama seandainya adik-adik yang di teologi lebih baik sekolah dulu lah. Kalau seandainya ada teman-teman yang lebih pinter. Mungkin harus dibuka lagi tuh. Tutup. Bu, mutnya dibuka, Bu. Oh, Mutnya. buka, oh maaf. Ya, Oh, terima kasih Pak. oke. Jika ada pasangan yang memang itu jodoh dari Tuhan, mungkin ada jarak jauh, pacaran, atau kita yang udah married, suami istri, nggak usahlah cemburu-cemburu. Itu kecemburuan bedanya. Sehingga dari cemburu itu adik kakak dengan iri hati. Nanti menimbulkan kejahatan. Nah di sini pengertian iri hati kedua, saya sambil coba yang satu lagi, yaitu perampokan atau perampasan secara tersembunyi. Kita mengambil apa yang menjadi milik orang dan mengklaim itu sebagai milik kita. Wow, salah satu penyebab dari iri hati ialah gagal melihat diri sendiri, terlalu melihat orang. Wah, ini ada pernah hamba Tuhan menceritakan, dan itu juga terjadi di kami ya, diganggu gitu. Waktu seorang istri tidak puas melihat tetangga, dan itu terjadi di saya juga. Saya harus mengakui, kalau enggak saya bohong. Umpama waktu itu kami baru married, ini dia. Saya melihat selalu suami orang tuh lebih, bukan maksudnya dalam fisik, tapi cara dia melayani. Kok papa kamu kurang romantis? Saya jadi ingat itu, malu ya. Terus anak juga, umpama yang waktu itu punya anak, kenapa anak itu lebih mendengar? Kalau kok nggak dengar-dengar? Itu kan berarti membandingkan apa yang kita tidak punya atau kita tidak mampu. Begitu juga waktu kami belum punya anak. Kok mereka punya anak, saya belum. Itu banyak sekali. Waktu saya diingatkan waktu sekolah, saya bisa melihat adik saya lebih diam dan dia berhasil di OSIS. Kok dia diam-diam tapi kok bisa ya diangkat jadi OSIS, kepala OSIS apa ketua OSIS. Itulah timbul dari yang kita nggak punya tapi kita paksakan. Tunggu saya sambil masukkan lagi yang satu iPad-nya, maaf. Nah, kembali lagi, ini lihat ya. Sharingnya apa bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya, bisa. Bisa ya. Ya, bisa. Jadi bagaimana itu mencemarkan sifat kita yang tadinya mau berbuat baik atau berbuat benar. Tidak bisa, karena kita membandingkan orang lain, melihat kemampuan orang lain, baik itu fisik, baik itu kepintaran maupun harta. Nah, dosa iri hati adalah dosa yang disebut dalam hukum ke-10 yang dibilang jangan mengingini rumah saudaramu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dari Keluaran 20 ayat 17. Ini di kamus mendefinisikan iri hati sebagai suatu emosi, yaitu perasaan yang tadi negatif, perasaan tidak puas, atau rasa ingin terhadap kelebihan orang lain. Seperti yang tadi, harta, posisi, bisa jadi jabatan. Kok dia yang biasa-biasa aja, maaf ya, atau kayaknya kemampuannya nggak sekolah tinggi-tinggi, bisa dia dipakai menjadi pendeta. Nah, saya yang sudah pelayanan contohnya, atau saya masih di PDP atau PDM, ini contoh. Terus prestasi, kalau dia kok bisa juara 1, sedangkan saya nggak juara-juara. Aduh, banyak sekali ini. Nama baik atau fisik, wah dia langsing. Saya
kurang langsing, saya hati-hati berbicara ini. Terus kulit dia putih, saya seksi, sawo matang. Nah, atau kekuasaan berbagai banyak. Tapi ingat, namun Alkitab, ya saya sambil masukkan kodenya lagi, saya melihat ini, maaf, kodenya sebentar ya, 4 W R G F, karena yang satu mati, mohon maaf nih. Wah, saya diuji kesabaran. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke. Tolong Pak. Oke, sambil tunggu ya. Oh sudah. Baik, terima kasih untuk kesabarannya. Jangan kamu ini pas hari ini, nggak tahu kenapa, tapi nggak apa-apa. Bersukacitalah di dalam Tuhan ya adik-adik, atau bapak-bapak, ibu-ibu, Filipi 4 Amin, Bu, ayat amin. 4. Amin. Topang terus, doa terus ya. Inilah. Oke, kembali lagi. God KKMI. Yes, terima kasih nih. Bukan sekedar, Alkitab mengatakan, bahkan menegaskan, iri hati itu bukan sekedar suatu emosi, baik itu emosi negatif, tapi adalah suatu dosa. Nah, iri hati, kedagingan merupakan sifat asli dari iblis. Itu adalah akar kejahatan. Kenapa? Karena iblis mau menyamaikan Tuhan. Iblis itu mau, dia kan tadinya kan pengerjanya, malaikat yang selalu menyembah Tuhan, tapi dia bilang, aku harus sama seperti Tuhan. Aku harus lebih bisa bahkan. Disitulah akar dari iri hati adalah dosa. Iri hati itu kedagingan merupakan sifat asli iblis, akar dari kejahatan. Menurut Alkitab jelas sekali iri hati itu tidak rohani, yaitu dibuka 1 Korintus 2 ayat 3, isinya karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Maunya Tuhan kan, kalau kita sudah manusia roh dipimpin oleh Roh Kudus, hendaknya kita mempunyai bersifat kerohanian, bukan manusiawi lagi. Kadang kita suka bilang, namanya kita manusia, masih belum sempurna. Nggak apa-apa, tapi kita kan mau disempurnakan. Nah, iri hati itu menurut Alkitab berikutnya dari kedagingan atau natur dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Silakan siapa yang mau buka. Itu adalah keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ayo Bapak Ibu, silakan buka Galatia 5 ayat 19-21 atau adik-adik yang sekolah teologia. Karena adik-adik umurnya di bawah saya panggil adik-adik ya. Silakan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5. Iya. Biar nggak ngantuk nih, biar semangat. Ya, siapa cepat dia dapat. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh mecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, terima kasih Pak Jonathan atau Mas Jonathan, saya enggak tahu. Berarti iri hati yang selama ini, aduh sirik itu boleh, enggak apa-apa, ada yang bilang. Kan kita juga orang punya, ada tuh istilah-istilah orang dunia begitu.
kita kayaknya di sini udah nggak ada lagi ya. Ternyata hal yang ini salah satunya itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini pun firman bukan buat Bapak, Ibu, adik, kakak, tapi buat saya. Saya ditegur. Saya tanya, Tuhan, kenapa dapat temanya ini? Saya takut, karena saya bukan takut secara manusia, tapi saya bertanya-tanya lagi. Karena di sini banyak hamba-hamba Tuhan, bukan bahkan juga kita semua ini hamba-hamba Tuhannya. Saya belajar, Tuhan, Bapak yang baik, kalau memang Engkau suruh aku untuk mengatakan kebenaran lewat tema ini, baiklah. Apapun resikonya, kembalikan itu ke saya dan untuk memuliakan Tuhan. Disinilah saya belajar. Nah, bahkan iri hati itu dari iblis tadi udah bilang ya. Yakobus 3 ayat 14-15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan nafsu manusia dari setan-setan. Nah, itu firman mengatakan. Teruskan karena firmannya. Iri hati itu ternyata dapat melukakan orang. Amsal 27 ayat 4. Karena kan orang itu jadi sakit hati. Kita bisa mata kita memandang saat mereka mungkin dengan keluarganya jalan keluar kota atau keluar negeri, seseorang ibu yang businesswoman yang karena keberhasilannya bekerja keras, kita nggak tahu, tapi dia memakai mungkin tas desainer, so what? Nah itu terjadi. Terus tiba-tiba orang yang biasa-biasa pun, yang nggak punya, jangan pikir oh, orang kaya nggak pernah punya hati kayaknya. Punya. Mungkin dia mereka bilang enak sekali ya Bapak ini, dia bisa tidur di atas beca, sementara saya ada aset, kasur empuk, tapi kayaknya seperti nggak bisa tidur. Bisa, karena itu dari dari naturalnya, ya. Jadi dari iblis yang sudah menanamkan itu. Anak kecil nggak tahu, siapa yang ngajarin. Saat anak kami yang masih kecil, Mama, kamu kok dia merasa kecewa waktu itu. Mama, kamu tuh pilih kasih. Kalau sama si kakak kamu bisa nggak marahin kakak tuh keras-keras, tapi kalau sama saya yang perempuan bilang gitu, waktu dia kecil bisa ngomong begitu, dia punya, dia bilang kamu bisa membeda-bedakan. Saya belajar dari situ, bertobat untuk tidak membeda-bedakan. Terus lagi dibilang, Mama kok kamu bisa beliin kakak lebih bagus atau adiknya, Bu? Itu dari kecil. Anak umur mungkin setahun pas dia lihat dikasih boneka yang sama bentuknya tapi cuma beda warna. Teletubbies contohnya, satu merah satu kuning. Dia bisa bilang aku mau itu. Padahal tidak diajar. Dia bisa tunjuk-tunjuk. Saat mamanya menggendong anak orang lain yang masih bayi, dia bisa nangis. Dia itu proses natur. Jadi berikutnya melukai, iri hati itu melukai diri sendiri tentunya. Karena kita memikirkan bagaimana aku dapat punya itu, atau bagaimana aku bisa menghasilkan itu, saat gak mampu kita marah. Sehingga berniat menjadi membohongi, bisa marah mau membohongin pasangan kita atau keluarga kita untuk membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Atau bisa saja menjelekkan orang itu. Dia mah punya itu karena dia tuh kan muri. Nah, bisa jadi bohong, bisa fitnah. Aduh, suaminya, ini contoh saya aja deh. Itu kan suaminya baik, tapi istrinya enggak. Bisa gitu. Atau adik-adik. Itu dia tuh kalau dikasih nilai karena dia deket aja sama dosennya. Tahu nggak bisik-bisik. Nah, hati-hati ya. Aduh, dia tuh nyontek, nggak ada benar-benarnya. Boro-boro dia bisa ayat hafalan. Itu kan saya yang ngajarin. Itu kan saya yang nolong. Itu kalau nggak saya yang bantu, nggak bisa dia. Wah, haleluya, ampun ya. Bertobat termasuk saya. Oke. Penyebab iri hati, mungkin kita ada di sini, terutama saya masih ada kecil-kecil, tapi harus dikikis.
Satu, gagal melihat diri sendiri, terlalu melihat orang. Orang yang iri terlalu memikirkan penilaian orang terhadap dirinya. Orang yang iri ini adalah orang yang mementingkan penampilan luar. Dari gagal menghargai apa yang terkandung di dalamnya. Pokoknya aku harus pakai baju bagus, tas merek, nggak apa-apa, KW. Yang penting kan orang nggak tahu. Mulai pede, percaya diri. Kan? Karena lihat ketemu kebetulan orang-orang yang sosialita. Tapi juga ada orang yang mungkin nggak pakai tas, nggak pakai apa-apa. Dia sederhana, tutur katanya, hikmatnya ada. Itu pun diiring. Ada uang diiring, orang ya tidak ada uang tapi dia berhikmat juga diiring. Nah, itu lihat orang lain ya. Dua, terlalu memikirkan diri sendiri, gagal memikirkan orang. Artinya egois yang sangat mementingkan diri sendiri. Jadi kalau umpama aku kok Tuhan kasih kita untuk memberkati di NTT contohnya atau Nias, tiba-tiba ngapain sih, mendingan kan buat ya kayak siapa ya waktu itu tiba-tiba diingatkan murid-murid, ngapain kamu memberikan minyak narwastu itu mahal, salah satu murid bilang begitu, mahal itu, mendingan, maksudnya baik tapi belum tentu benar, mendingan kasih aja buat fakir miskin atau anak-anak yatim. Bagus, tapi belum tentu apa yang Tuhan mau. Sehingga kan Tuhan menghardik. Saat itu juga wanita ini akan dikenal. Nah itulah. Karena keegoisannya. Apakah kita masih ada egois? Mari kita bercermin. 3, orientasi pada yang tidak dimilikinya, bukan apa yang sudah dimilikinya. Aduh, dia udah punya, saya baru motor, dia enak mah mobil, udah ada mobil, dia punya AC, saya belum punya. Itu terus. 4, terakhir nih, saya pernah ada di sini. Gagal menerima Tuhan, terlalu menuntut Tuhan. Relasinya dengan Tuhan merupakan sebuah transaksi. Apa yang diberikan kepada Tuhan harus kembali berlipat ganda. Ia tidak dapat menghargai pemberian Tuhan, sebab baginya Tuhan harus memberi apa yang dimintanya. Contohnya apa? Tuhan, aku udah bayar pepuluhan, aku udah pelayanan, aku udah baca firman. Kok nggak beriin aku anak sih? Adikku udah punya anak. Teman-teman saya seumur saya, mereka udah punya anak 2. Aku akhirnya menyalahkan Tuhan. Kok nggak adil Tuhan? Nah, seperti itu. Pernah nggak? Tuhan, dia disembuhkan, aku kok nggak disembuhkan? Lihat itu dia berdosa, jadi lihatin orang, dia berdosa, punya simpenan, aduh bahasa-bahasanya itu, tapi kok dia hidupnya enak, dia udah membanding-bandingkan dengan Tuhan dan dia tuntut. Disitulah saya bertobat. Mungkin nggak separah itu, tapi waktu nggak punya anak, saya melihat, saya sedih, saya kecewa, saya marah. Dari udah begitu udah punya anak, puji nama Tuhan, punya anak, pikiran senang. Ini waktu itu belum lahir baru ya, masih dalam menuju lahir baru. Ya anak kami 4 tahun gak bicara, bisu, marah lagi sama Tuhan. Tuhan salahku apa? Engkau kasih aku, lihat yang itu bisa ngomong, yang ini bisa ngomong. Wah, saya akhirnya bertobat. Saya belajar tidak menyalahkan Tuhan. Tapi saat diproses saya bilang, Tuhan, Bapa, Roh Kudus, aku bosan untuk menyalahkan Engkau terus. Aku nggak ada rasa damai. Beri aku pertobatan. Aku nggak bilang orang lain, aku mau berubah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan adik kakak, yuk kita sama-sama untuk kita melihat cara Tuhan. Nih tokoh yang iri hati tentu kita semua udah tahu ya, iblis. Karena dia mau menuntut, dia mau menyamai Tuhan, bahkan dia mau mengatakan, oh, masa sih kamu nggak bisa? Karena tuh dia tadi menyaru-nyaru ya, apa yang aku akan berikan, seperti gitu. Terus dia bisa selebihnya dari Tuhan, dia mau menipu. Terus Kain dan Habel di Kejadian 4, persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Sehingga dia panas hati.
Saat dia iri hati, panas hati, timbullah dia mau membunuh adiknya. Itu dimulai dari iri hati. Bisa iri hati di pikiran, tidak ngomong, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu di pikiran kita. Pikiran kita pikir terus. Kenapa gini ya Tuhan, kenapa ini ya? Kok dia bisa, aku kok nggak bisa. Fisiknya orang ini, itu. Tapi Tuhan tahu, sebagaimana dosa itu diumpetin, Tuhan tahu. Makanya ada Filipi 4 ayat 8. Yang manis, yang mulia, ini di luar. Yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Battle of our mind, ya, adalah di pikiran juga. Bisa menimbulkan iri hati. Jadi ayo Bapak Ibu, kakak adik, semua adik-adik, jika kalian sekolah, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kehebatan saya juga, tapi karena jeripaya dari kekuatan Tuhan kita mau berusaha. Nah, Miriam dan saudara-saudara Yusuf, yaitu saat dia bisa tahu mimpi, bahkan melihat dalam mimpinya, ada yang sujud. Nah, lebih lagi ini orang kaya, raja lagi, Raja Saul, di 1 Samuel 16 ayat 6. Bagaimana kebutuhannya, apa sih yang kurang? Dia seorang raja, kaya, dan sangat dihormati dan terkenal pada saat itu. Tapi hanya karena waktu itu ibu-ibu zaman now kira-kira bilang ini, mungkin kita Saul menang beribu-ribu, dia udah bangga dulu. Tapi saya cuma bilang sedikit aja. Tapi Daud padahal dia berlaksa-laksa, langsung pikirannya, hatinya marah dan timbul iri hati. Sehingga saat dia iri hati, apa yang Tuhan sudah kasih sebenarnya yang mau dinubuatkan dia semuanya. Sampai dia tidak kenal lagi. Sampai roh Allah jauh darinya. Jadi marilah jangan sampai kita seperti Saul. Haman sama Mordekai saat Mordekai tidak berlutut dan banyak tentu lainnya. Contoh tokoh yang bebas dari iri hati, Yesus tentunya Tuhan kita. Dia adalah teladan kita ya. Yesus itu teladan kita, termasuk Yohanes Pembaptis dan Yonatan dan Daud. Ini jangan apa? Yonatan dan Daud mengubah perasaan iri hati dengan kasih. Kita pasti tidak asing dengan cerita dari Daud dan Yonatan ini. Kalau kita lihat kembali, Yonatan selalu punya celah untuk bersikap iri hati pada sahabatnya Daud. Kan Yonatan itu adalah anak tertua dari Raja Saul. Kayak di Belgia ini, kalau raja sudah mau habis tahta atau di Inggris, ini teman saya ada di Inggris nih, Ibu Santi, tadi ada ya. Itu kalau yang namanya kerajaan, bukan presiden, kalau presiden dipilih. Tapi kalau anak raja, anak pertama yang menjadi raja berikutnya. Itu mau laki-laki, mau perempuan, kami orang Belanda tinggal di Belgia, Indo-Belanda. Sekarang kan Raja Alexander, istrinya Maxima, punya anak cuma 3 perempuan semua. Mau nggak mau harus jadi raja itu anak perempuan yang pertama. Jadi bukan harus laki-laki. Nah, di sini Saul anaknya itu kan Yonatan, di mana seharusnya Yonatan ini menjadi raja berikutnya kan. Namun ia tahu betul kalau Tuhan sudah memilih Daud dan menjadi raja Israel berikutnya. Kenapa dapat diketahui? Di 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Wow, luar biasa. Ada amin. Kita mari. Yonatan mengasihi Daud sebagai jiwanya sendiri. Di dalam jiwa ada pikiran, ada kehendak. Pikiran dia baru kasih pikiran ini enggak adil nih. Aku kan anak yang pertama. Kehendaknya aku akan bunuh dia. Emosinya berapi-api bisa marah. Itu di dalam jiwa. Bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh Daud sekalipun, tapi respon hati Saul, respon yang baik dan benar. Dia memiliki bahkan melindungi Daud
saat ayahnya mau membunuh Daud. Luar biasa, Bu. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik mengenal ini. Sampai dia tahu kebenaran, dia tidak melihat, oh itu papaku. Nah, hati-hati jika kita ada pertimbangan sehingga kita masih memikirkan, ah itu keluargaku, itu teman baikku, ah itu hamba Tuhan yang aku kenal, aduh itu bosku. Lihat contoh persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, ini tinggal saya lihat 5 menit lagi ya Bu Diana. Saya tanya dulu berapa menit lagi. Sudah saya lihat jam dari sini. Ibu Diana 10 menit atau lagi. Pak Hari 10 menit. 10 atau 5? 10. 10 menit. Ya. Terima kasih Dokter Saud, terima kasih Bu Diana. Bagaimana caranya untuk stop iri hati? Menyadari bahwa iri hati adalah dosa maut. Kadang kita bilang, iri kan boleh dikit-dikit. Ingat nggak? Saya juga pernah bilang gitu. Itu kan iri, Mas. Iri tanda tak mampu. Ya, tapi kalau orang kaya boleh dong berarti iri hati. Nggak boleh. Itu Saul tadi. Nggak ada. Itu adalah dosa maut. Minta ampun kepada Tuhan. Kita harus menyadari kalau kita melakukan iri ini, saya pun pernah mengalami dan saya lagi juga diingatkan Tuhan untuk ayo belajar terus, ingatkan, minta ampun terus. Karena dosa iri ini sangat rentan terhadap dosa ini. Siapapun kita mengakui di hadapan Tuhan dan bertobatlah. 1 Yohanes 1 ayat 9, dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari dosa iri hati yang saat kita akui. Karena dari lahiriah itu adalah dosa anak yang tadi saya bilang. Terus kita jaga hati. Amsal 4 ayat 23. Semua pasti udah tahu ya. Atau coba ini ada ayat hafalan. Gimana nih anak-anak sekolah teologia? Siapa yang hafal? Jangan lihat. Karena pedang roh itu penting. Amsal 4 ayat 23. Siapa yang hafal ya? Tidak usah buka. Silakan. Luar biasa. Segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, Ibu Irawati. Bahkan tadi. Aduh, baru mau jawab, Bu. Telat. Bahkan Bapak atau Mas Yonatan pun luar biasa. Itulah mari ayat hafalan firman itu bukan untuk pendeta saja, bukan untuk ibu pendeta, majelis, evangelis atau aser apa. Buat kita semua. Saat kita melayani orang, ada pedang roh yang kita diingatkan Roh Kudus, andalkan Roh Kudus, mari kita angkatkan, oh ini dia. Jadi sehingga saat kita mengebom, mengacungkan itu pedang roh, kita tahu sasarannya. Jadi saya juga tiba-tiba di luar Roh Kudus ingatkan. Terima kasih ya. Ketiga, kita perlu memagari diri dengan seluruh perlengkapan rohani yang disediakan Allah, yaitu Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Benar. Terus rajin baca firman Tuhan. Kenapa? Baca firman Tuhan dan intimacy with God. Kenapa sih baca firman Tuhan? Dicatat aja. Bisa nih. 1 Timotius 3, 2 Timotius 1 Timotius 2 Timotius 3 ayat 16. Boleh dicek. Mengapa baca firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar, menegur. Terus Bu Ira? Menyatakan kesalahan. Ya. Menyatakan kesalahan. Terus ayo anak-anak gantian. Bimbing yang orang lain kebenaran. Ya. Ayo yang lain. Kayaknya yang sekolah masa Bapak Yonatan Gabriel yang anak-anak murid STTI perempuan mana nih? Saya lihat. Itu bermanfaat, ada 4 manfaat membaca firman. Firman itu segala tulisan Allah yang diilhamkan Allah bermanfaat. 1. Coba yang hafal untuk dilakukan. Nanti kalau tiba-tiba ada seorang anak yang ngapain sih baca firman? Ya gitulah, supaya gini. Tapi ada yang tiba-tiba menegur. Mana firmannya? Nah, udah handphone materinya mati, Bible yang besar nggak dibawa. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16 menjadi
buat saya juga mungkin mengingatkan kita semua ya. 4, mengucap syukur. Selain di Filipi 4 ayat 4, ternyata juga ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dan saya. Terus belajar menikmati hidup. Saya dulu bilangin, kenapa saya harus di luar negeri? Di Indonesia saya enak, ada pembantu. Maaf, sekarang bahasanya bukan pembantu, apa tuh? Asisten keluarga. Iya. Wah, di Indonesia enaknya ada tukang bakso lewat, kalau lapar tinggal di depan. Di sini di Eropa, saya masih awal-awal stock culture. Membanding-bandingan. Jadi adik-adik kalau mau pergi ke luar negeri harus siap mental ya. Waduh, nggak ada yang masakin kalau masih mahal. Nggak ada yang tukang bakso, empe-empe. Nah, mengandalkan Tuhan. Nggak harus masak sendiri, kos-kosan, ya. Nanti kalau mau keluar negeri, bagian Eropa, boleh hubungin saya. Mau tanya jurusan mana sekolahnya. Terus nanti kalau diuji, di ujiannya ada yang lolos, nggak usah iri. Ternyata tiba-tiba ada yang di Eropa, ada yang di pedalaman, di Kupang miskin atau miskin tuh artinya maybe bahasa Belanda miskin. Mungkin ada yang dikirim di Papua. Waduh, itu semua karena Tuhan, bukan karena lihat negaranya, ya. Tanya Tuhan terus. Jika aku lulus nanti dikirim di mana, bergembiralah di dalam Tuhan atau dalam Tuhan. Karena apa saja yang kau inginkan, Tuhan akan kabulkan. Asal itu menyenangkan hati Tuhan. Itu. Terus ketekunan. Nah, di sini supaya nggak iri hati. Belajar dari kisah Kain dan Habel. Iri hati juga sering terjadi saat kita mendapat orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai. Dalam prakteknya, sebuah ketekunan dapat menjadi sebuah senjata untuk memerangi sikap iri hati. Itu bedanya, bukan karena ini pintar. Semua orang pada dasarnya pintar. Saya mungkin nanti boleh diralat ya. Mungkin saya salah, karena saya mengajarkan anak-anak begitu. Cuman bedanya, dia mau rajin atau enggak. Biarpun orang pintar, dia nggak buka buku, dibandingin mungkin IQ-nya yang biasa saja. Tapi dia tekun setiap hari, bukan waktunya ujian. Dia baca, dia belajar, dia menyalin, dia mengandalkan Tuhan, dia berdoa. Tentu Tuhan lihat hasil jerih payahnya dengan ucapan syukur. Tapi yang ininya jenius tadinya, dia gampang, cincai kata orang. Atau orang Belanda, makhluk kata orang Belanda gitu. Easy. Nah, dia nggak belajar dan tidak mengandalkan Tuhan. Disitulah bedanya. Jadi ketekunan hidup, dan ketujuh, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Melalui kekuatan kepada Roh Kudus, dia akan membangun buah roh, yaitu di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini semua kayaknya tahu 9 buah roh. Jadi, di antara itu semua, kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Terus apa sih menjadi kerugian? Karena dia nggak tahu nih kerugiannya apa. Nah, sambil. 1, yaitu kerugiannya merusak hubungan diri sendiri. Nah, saya langsung ini aja, nanti saya kirim PowerPoint-nya ya. Saya bagi biar karena waktunya. Terus merusak hubungan dengan Allah, seperti saya tadi. Firman Tuhan melarang kita untuk iri hati terhadap orang lain. Contohnya di Bilangan 12, bisa baca ya, jika kita iri hati terhadap orang lain, sama saja kita melawan firman Tuhan. Dan melawan firman Tuhan akan merusak hubungan Tuhan. Dapat mendatangkan murka. Ini tiba-tiba udah di bawah. Oh, terima kasih. Dikit lagi. Nah, ini yang perlu dipelajari nih. Saya tiba-tiba diingatkan ini. Merusak hubungan orang lain sudah. Merusak hubungan. Nah, iri hati itu termasuk dosa besar, dosa maut. Karena langsung bertentangan dengan kasih. Di 1 Korintus 13. Keutamaan kekristenan yaitu kan kasih. Pengharapan atau pengharapan dan iman yang terbesar itu adalah kasih. Faith, hope, and love. Love yang paling terbesar.
Ketika kita ini iri hati, pada dasarnya kita tidak percaya lagi kalau Allah itu baik dan adil. Matanya tidak lagi melihat kepada Allah, tapi kepada manusia. Makanya firman Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau mengandalkan manusia, terberkatilah engkau mengandalkan Tuhan. Terus ada lagi di Kolose 3:23, apapun yang kau lakukan atau perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, dia tidak bisa melihat kebaikan Allah dan tidak bisa bersyukur. Dan satu sumber iri hati adalah kesombongan manusia. Salah satu dosa besar lain, sementara dari iri hati dosa ini bisa berkembang karena tidak bersyukur. Dari dengki, dari iri hati timbul kepahitan, berakar, itu kan akarnya jadi bercabang. Akhirnya karena nggak dapet, karena nggak dilihat, karena mau pakai Allah apa aja jadi benci, kan kayak Kain tuh, mau bunuh Kain dan Abel. Dan bahkan tindakan lain menghancurkan orang. Sasaran iri hati yaitu mengangkat dirinya sendiri. Oh, karena aku nih yang nolong. Oh, karena aku nih yang angkat dia. Nah, lebih parah lagi jika kita iri hati, iri karena sombong rohani atau iri karena itu adik kakak ya. Itu hati-hati, nggak kelihatan. Di mulut manis, di hati, memang nggak ngomong. Bahkan nggak ini, tapi di pikiran. Hati-hati. Nah, ini nih yang sekarang nih hati. Pada era digital, sosial media, ayo adik-adik, kakak-kakak dan saya juga, seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya menampilkan, banyakkan orang memamerkan mungkin pikirannya mamer, pada mungkin dia blessed, dia terberkati. Mungkin memamerkan makan candlelight dinner, atau orang tua yang jalan bersama anak-anaknya keluar negeri atau keluar kota atau rumah. Nah, itu hati-hati. Sehingga seseorang menampilkan best moment mereka di sana atau perjalanan, ada tiba-tiba di wisuda terus menerima beasiswa. Wah, luar biasa nih buat kalian semua ya, siap menerima beasiswa. Dan yang lain kalau ada yang diterima beasiswa dan ada yang tidak, bilang ucapan syukur, jangan iri ya. Terus mendapatkan proyek besar-besaran, sehingga dapat dipastikan zaman now itu menjadi trigger, menjadi salah satu bikin hati kita, aduh, lihat orang lain terus. Nah, 7 dari ini semua, inilah kenapa iri hati itu adalah 7 dosa maut. Yaitu di sini, kesombongan. 1, kedua iri hati. Ketiga, kemarahan. Keempat, ketamakan. Wah, rupanya kemarahan juga nih. Nafsu birahi, rakus juga. Kemalasan, ternyata malas juga. Nah, bagaimana caranya stop iri hati, teman-teman? Tadi sudah ya, menyadari, jaga hati, memagari dengan rajin. Oh, ini sudah saya dokumen. Aplikasinya, jangan beri ruang bagi iri hati. Sudah mau habis nih 2 menit. Untuk tinggal di dalam kamu dan saya, dalam kita. Karena ia hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Mulailah setiap hari dalam kehidupan kita dengan semangat, menghilangkan setiap iri hati, tambahannya, dan mengucap syukur. Bilang terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kalau aku udah dapat begini, aku mengucap syukur dan aku mau berbuat lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi. Jika tidak, aku sudah berusaha, aku akan berusaha lagi. Tetap berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kerja, jangan males, belajar, dan andalkan Roh Kudus. Dan jangan lupa, kolaborasi itu juga penting. Karena ada orang kalau udah iri hati, wah nggak mau. Kenapa dia datang? Diundang, ada itu nggak? Ada si ibu itu nggak? Ada bapak itu nggak? Siapa nih yang sekarang yang bawa firman? Aku nggak mau sama pendeta itu. Nah, kenapa? Nggak mau aja. Nah, biasanya gitu tuh. Nggak mau sebab, nggak suka. Nah, hati-hati. Quotes, iri hati itu seperti penyakit kanker. Tadi ya isinya. Menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Jealousy is disease, penyakit. Jadi kita harus coba cepat sembuh. Ini kayaknya kalau get well soon gini. Speedy recovery. Apa yang kita lihat tidak selalu benar. Karaktermu menentukan masa depanmu. Misalnya. Nah, ternyata ada moto versi Alkitab.
1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Mari kita jadikan ini moto dalam hidup kita untuk jauh dari rasa iri. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini satu. Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan, kenalkan semua, sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Terus Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, ini yang dimaksud tadi, jadi bones-nya, apa itu, tulang-tulang itu jadi rotten. Jadi apa? Rotten itu apa ya? Coba tolongin. Please help. Ini ada ayatnya, rotten itu jadi busuk. Nah, ini kan ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini rottenness of the bones. Wow, busuk, hati-hati ya. Oke, ini sudah terakhir biar mengingat. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Lihat nih. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Terus ini nih, hatimu adalah tempat untuk menyimpan firman Allah, bukan gosip, bukan lihat kehebatan orang lain, bukan iri hati, tapi bukan untuk menyimpan kepahitan, kebencian, dan iri hati. Perasaan yang paling berbahaya adalah iri. Karena iri hati melahirkan kebencian. I hate this, I hate it. Dan kebencian akan membunuhmu perlahan-lahan. Iblis datang mencuri sukacitamu saat kita iri hati ya. Akhirnya membunuh, bahkan membinasakan. Nah, nanti saya kirim, lihat tuh. Apel yang sama, tapi dia berpura pada karena iri hati. Ini Yakobus 3 ayat 16. Jealousy comes from counting others' blessing instead of our own. Dan terakhir, nah ini semua pasti tahu. 1 Korintus 13 ayat 4. Love is patient, panjang sabar. Kalau patient itu long suffering, menderita, tak berkesudahan tapi mengucap syukur. Is and kind. It is not jealous and conceited or proud. It is not arrogant. Dan akhirnya terakhir, ini dia terakhir. Silakan sebagai menjadi penutup. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang membaca firman ini boleh. Semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Dr. Saud, Bapak Hari, Ibu Diana, dan Bapak-Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di sini. Saya kembalikan kepada host, pada moderator. Tuhan Yesus memberkati. Di Tuhan, terima kasih Ibu Vanita Paningkuang. Jika ada yang mau bertanya kepada Ibu, kami persilahkan, tapi satu orang aja karena waktu kita sudah 8:30. Ada yang mau bertanya? Sebelum nanti kita minta hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, menutupnya dengan doa, ya, kebenaran firman Tuhan. Silakan, yang ada mau bertanya langsung dibuka, ya, di unmute. Ayo yang mau pergi ke luar negeri. Tantangannya apa? Ya, shalom Ibu, saya mau bertanya. Sesuai dengan firman. Silakan Jonathan. Ya, saya dari Institut Tribakti, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Tribakti, saya semester 6. Saya mau bertanya, kebetulan Ibu kan tinggal di Belgia ya. Saya ingin bertanya bagaimana keadaan anak-anak muda, generasi muda di Belgia.
keadaan saat-saat ini? Ya, terima kasih, itu saya pertanyaan saya. Wow, luar biasa pertanyaannya. Karena ini judulnya sesuai jealousy is disease, get well soon. Bedanya anak-anak sini sama juga. Mereka ini anak-anak muda ini kan mereka semua di sini semua hampir berkecukupan. Memang juga ada yang tapi soal mereka rumah ada kebanyakan orang. Mereka kebanyakan bisa sekolah karena dijamin oleh pemerintah. Jadi yang bikin kadang anak-anak sini iri, nah ini kan sesuai Ria. Karena kalau untuk sekolah itu di sini wajib. Kalau tidak sekolah, kami orang tua kalau tidak bisa menjawab, kami akan bisa dihukum, bahkan bayar denda. Jadi sekolah di sini diwajibkan. Terus anak-anak muda di sini iri hatinya itu mungkin mereka saya jarang melihat, tapi mungkin kasih sayang karena di sini banyak orang tua bercerai, sehingga mereka harus 2 minggu di papanya, 2 minggu di mamanya. Dah itu saja, tapi selebihnya mereka berpacu. Jadi kalau soal logika mereka berpacu cepat. Nah inilah perbedaannya di Eropa khususnya, bukan Belgia karena suami orang Belanda. Kami pernah tinggal di Belanda 5 tahun. Dan banyak juga melayani di luar di negara-negara tetangga. Pada umumnya mereka untuk jealousnya tuh beda ya, bukan karena keuangan, tapi banyak power jadi kekuasaan. Mereka karena kan pakai logika kebanyakan. Kalau aku bisa jadi programmer ini, aku harus bisa, ini contoh ya, aku bisa menghasilkan ini. Jadi mereka tuh dengan kesuksesan. Nah, perlu rohani, perlu penginjilan. Makanya Eropa penginjilannya haleluya tanda kutip ya. Karena mereka serba punya sehingga banyak anak-anak ateis di sini. Itulah kasihan kan? Mereka empatinya tanda kutip, enggak semua ya, saya bilang ini enggak semua, kebanyakan. Untuk melihat itu gimana ya? Karena rasa lahir empatinya karena lihat baik yang tidak mengandung HAM. Nah, soal kepentingan nama baik itu dijaga di sini. Undang-undang untuk tidak menjelekkan orang lain itu dijaga di sini. Tapi rasa yang natur dari Tuhan, kasih dari Tuhan itu perlu dikejar. 1 Korintus 14 ayat 1. Follow the love atau kejar kasih. Kasih itu adalah kan agape, yaitu Yesus. Jadi berbahagialah, semua ada positif dan negatif. Kalau karena kami ini mixed culture, kalau yang positif dari Asia saya ambil itu, yang positif dari Eropa saya ambil itu. Contohnya anak-anak di sini boleh mengungkap, bicara apa saja boleh. Bahkan mereka panggil orang lain boleh pakai nama. Nah, saya ajarkan panggil nama bapak, ibu, oma, opa. Sampai mereka bilang begini, oma kamu banyak ya, tante om kamu banyak ya. Nah temennya ngiri, karena setiap bilang ini kalau mau foto, kok kamu bisa banyak tante, bisa banyak om, bisa banyak oma. Karena kebiasaan panggil di sini, kalau yang namanya mereka orang sini, kalau tante yang memang benar tante. Seperti saya punya adik, anaknya itu panggil anak saya tante. Tapi di sini saya kan kita bisa bilang oma, tante, ibu, bapak karena sopan. Itu ya, Pak. Siapa adik Jackson ya tadi yang tanya atau siapa tadi? Jonathan, Bu. Jonathan bersahabat dengan Daud. Luar biasa. Tadi ada pesannya kan? Apa yang kamu dapat? Oke, terima kasih Dokter Saud. Tuhan Yesus memberkati Jonathan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Vanessa. Silakan Ibu Vanessa menutup firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan dengan doa. Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh hubungin saya lewat Ibu Diana ya. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya. Ya, kalau mau tanya tentang pelajaran-pelajaran atau beasiswa boleh juga. Untuk Oke, berikutnya,
untuk berikutnya nanti kita ambil satu session ya untuk spesial bagaimana calon-calon penginjil bisa go internasional. Itu nanti kita ada ruangnya ya. Oke, adik-adik setuju ya? Jadi kita mau yang bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Ya, silahkan bawa doa penutup, Ibu. Iya, terima penutup kasih. Doa firman, Firman. Oke, terima kasih